Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Ramadhani Fauzia dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya Hilda Ramadhani Fauzia akan menjelaskan tentang apa itu bid'ah, apa itu tahayul, dan apa itu khurafat. Mungkin salah satu dari kalian atau banyak dari kalian bertanya-tanya sebenarnya apa sih tahayul itu. Tahayul ini sebenarnya banyak sekali kita temukan di desa ya, terutama kayak misalnya daerah-daerah yang belum pernah yang kayak masih banyak menganut dan masih percaya dengan apa yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Oke, sebenarnya tahayul itu apa sih? Menurut bahasa, tahayul itu artinya sesuatu yang ada dalam hayal belaka. Kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti, tetapi sebenarnya tidak ada atau tidak sakti. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada kepercayaan yang sampai kini masih melekat dalam diri sebagian umat Islam di tanah air tentang bulan Safar, yaitu bahwa bulan Safar adalah bulan naas, bulan yang penuh kesialan. Alasannya, kata Safar berarti sejenis penyakit di dalam perut, berbentuk ular besar yang dapat membunuh. Kepercayaan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ketika itu mereka menganggap bulan Safar sebagai bulan yang syarat dengan kejelekan. Di samping itu mereka juga menganggap Rabu sebagai hari naas, terlebih hari Rabu terakhir setiap bulan. Nah, kepercayaan itu atau tahayul ini sebenarnya sudah dihilangkan oleh Islam. Rasulullah SAW pernah berdebat dengan orang Badui. Tidak ada penyakit menular dan tidak ada kepercayaan pada tahayul. Sabda Nabi Muhammad SAW. Badui berkata, "Lantas bagaimana dengan unta yang sehat? Kemudian sakit setelah didekati unta yang sakit." Nabi Muhammad menjawab, "Lalu siapa yang menulari unta pertama?" Perdebatan ini menegaskan kepercayaan seperti itu tidak ada dan tidak dibenarkan adanya menurut pandangan Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya tidak ada adwa, tiaroh, hamah, dan shofar. Adwa adalah penularan penyakit. Tiarah yaitu merasa bernasib sial atau meramal nasib buruk karena melihat burung, binatang, dan lainnya. Hamah ini maksudnya burung hantu. Safar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah, yaitu bulan sesudah Muharram. Islam tidak mengenal adanya hari atau bulan naas, celaka, sial, malang, dan yang sejenisnya. Yang ada hanyalah bahwa setiap hari atau bulan itu baik, bahkan dikenal hari mulia. Hari mulia itu hari Jumat contohnya, dan bulan mulia itu juga seperti bulan Ramadan, bulan Syawal, bahkan sampai bulan Dzulhijjah seperti itu. Ini adalah pengertian bid'ah. Bid'ah itu ya apa sih sebenarnya? Secara bahasa, bid'ah ini adalah perbuatan atau cara yang tidak pernah dikatakan atau dicontohkan Rasulullah SAW atau sahabatnya, kemudian dilakukan seolah-olah menjadi ajaran Islam. Pembaruan ajaran Islam tanpa berpedoman pada Al-Quran dan hadis, dan juga kebohongan atau dusta, itu yang disebut dengan bid'ah. Sebenarnya bid'ah ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada bid'ah dolalah dan juga bid'ah hasanah. Ada bid'ah yang menyesatkan atau buruk, ada juga bid'ah yang bagus. Nah, dalam ajaran Islam, bid'ah ini adalah sesuatu atau suatu amalan yang diadakan atau menambah amalan dalam ritual ibadah, padahal tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana pengertian secara bahasa yang pertama tadi. Secara bahasa ini juga, bid'ah artinya penciptaan atau inovasi yang sebelumnya belum pernah ada. Maka semua penciptaan dan inovasi dalam ritual agama, ibadah mahdoh yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah SAW itu disebut dengan bid'ah, seperti itu.
Jika tadi secara bahasa, sekarang saya akan menjelaskan bid'ah itu secara istilah atau syariat. Bid'ah itu adalah sebagaimana perkataan Imam Asy-Syatibi yang beliau berkata bahwasannya bid'ah adalah suatu cara yang diada-adakan di dalam agama yang menyerupai agama dengan tujuan untuk melebih-lebihkan atau berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik juga pernah berkata, barang siapa yang melakukan inovasi dalam agama Islam dengan sebuah amalan baru dan menganggap itu baik, maka sesungguhnya ia telah menuduh Nabi Muhammad SAW menyembunyikan risalah. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Bid'ah juga terjadi dalam bidang akidah. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Fikih Prioritas menyatakan bahwasanya keyakinan yang bertentangan dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan ajaran yang terdapat dalam kitab Allah disebut bid'ah dalam akidah, seperti itu. Selanjutnya, setelah tadi saya membahas dan menjelaskan tentang apa itu bid'ah, kemudian tahayul, selanjutnya saya akan membahas tentang apa sebenarnya itu hurafat. Sumber hurafat menurut ejaan lama, hurafat adalah dinamisme atau animisme. Dinamisme adalah kepercayaan adanya kekuatan dalam diri manusia, hewan, tumbuhan, benda-benda, dan kata-kata. Sedangkan animisme adalah kepercayaan adanya jiwa dan roh yang dapat mempengaruhi alam. Nah, hurafat ini diartikan sebagai cerita-cerita yang mempesonakan yang dicampur adukan dengan perkara dusta, atau semua cerita rekaan atau bahkan hayalan, ajaran-ajaran, pantangan, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan, atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Nah, hurafat ini adalah bid'ah dalam bidang akidah, yakni kepercayaan atau keyakinan kepada sesuatu perkara yang menyalahi ajaran Islam. Misalnya, meyakini kuburan orang soleh dapat memberikan berkah, memuja atau memohon kepada makhluk halus atau bahkan jin, meyakini sebuah benda, tongkat, keris, batu, dan lain sebagainya. Kemudian memiliki kekuatan gaib yang bisa diandalkan dan lain sebagainya. Nah, hurafat ini adalah budaya masyarakat jahiliyah. Di antara hurafat mereka ialah mempercayai kepada arah burung yang berterbangan. Dan mereka percaya bahwasanya burung yang berterbangan tersebut memberi kesan kepada nasib mereka. Masyarakat jahiliyah percaya jika burung hantu menghinggapi dan berbunyi di atas sebuah rumah, maka artinya salah seorang dari penghuni rumah tersebut akan meninggal dunia. Nah, kepercayaan sebegini mengakibatkan penghuni rumah akan berduka cita, seperti itu. Ketika kita sudah mengetahui apa itu bid'ah, kemudian apa itu tahayul, dan yang terakhir itu apa itu hurafat. Nah, selanjutnya sebagai umat Islam, kita harus tahu cara menghindari tahayul, bid'ah, dan hurafat ini. Nah, bagaimana langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal tersebut? Pertama, kita harus memahami tujuan dari ibadah yang akan dilakukan. Seseorang melaksanakan ibadah pasti ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dirinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Semua orang pasti beribadah karena mereka pengen dan ingin banget mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta. Dengan mengetahui tujuan dan maksud dari ibadah yang dilakukan, maka orang tersebut tidak akan sembarangan dalam melakukannya. Itu yang pertama untuk kita menghindari hurafat, tahayul, dan juga bid'ah ini. Yang kedua, kita harus memperdalami ilmu agama. Karena kenapa? Ketika kita sudah mendalami ilmu agama tersebut, kita tahu kalau misalnya hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Makanya ketika ilmu agama kita sudah banyak dan bahkan kita sampai mampu mengamalkan tentang pengetahuan yang sudah kita ketahui, insya Allah kita pasti akan tahu mana jalan yang benar dan juga mana
jalan yang salah, mana yang seharusnya kita lakukan dan mana yang seharusnya kita tinggalkan. Selanjutnya, untuk menghindari tahayul, hurafat dan juga bid'ah ini, kita harus menanyakan masalah ibadah kepada ahlinya. Kayak misalnya kita ini orang awam gitu ya, dan kita masih belum tahu apa sebenarnya, apakah ini benar, apakah hal ini ada dalam ajaran agama Islam. Kita tanya kepada orang-orang yang ahlinya, seperti contoh kita tanya kepada guru kita, kemudian kita tanya kepada kiai, ustadz kita, atau bahkan orang-orang yang sudah faqih ilmu agama. Dan yang terakhir itu kita tidak taklid. Sebenarnya gini, kebanyakan orang yang percaya tentang tahayul, kemudian hurafa dan bahkan bid'ah, mereka sebenarnya tidak tahu dalilnya, tapi mereka taklid. Taklid itu apa? Taklid itu tuh ikut-ikutan. Karena kebanyakan, kayak misalnya contohnya kayak gini, seperti ketika seseorang melakukan misalnya seseorang melakukan ibadah sholat duha. Contohnya sholat duha ini perkara sunnah ya, bukan berarti harus dihindari, bukan, ini contoh aja. Misalnya orang-orang mengikut kebanyakan sholat duha, kemudian dia ikutan tanpa mereka tahu dalilnya apa. Kayak misalnya jangan sholat duha karena sholat duha itu bukan bid'ah, sholat duha itu bukan tahayul, sholat duha itu bukan khurafat. Itu memang sudah ada di zaman Rasulullah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda tentang sholat duha tersebut. Nah, kayak misalnya kayak ketika orang yang katanya kalau misalnya kita nggak boleh berdiri di depan pintu karena itu akan menghalangi jodoh. Nah, kita tidak tahu, karena cuman katanya si ini kalau misalnya kita berdiri di depan pintu itu katanya tidak akan mendatangkan jodoh kepada kita. Nah, kata-katanya ini itu yang disebut dengan taklid. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu pada dasarnya seperti apa, tapi kita hanya ikut-ikutan aja menurut kata orang tersebut, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Saya Hilna Ramadhani Fauzia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.